Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan ilmu yang berkah. Amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Rahmawan Sarwoko dan kedua rekan saya yaitu Muhammad El Sultani Arif dan Maratul Haski. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang akuntansi kas dan giro pada Bank Indonesia. Yang pertama, kami itu akan membahas kas. Nah, kas ini artinya tunai atau dibayar secara langsung tanpa berutang. Namun, kas memiliki arti yang lebih luas lagi dalam akuntansi. Kas merupakan salah satu kelompok aset yang sifatnya paling liquid atau lancar. Semakin besar nominalnya, maka akan semakin liquid. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat IAI, kas adalah sebuah investasi yang dapat bersifat sangat liquid, memiliki jangka pendek, dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan. Nah, teman-teman, IAI di sini juga menyebutkan bahwa kas itu terdiri dari saldo kas, rekening giro, atau setara kas. Dengan arti lain, kas merupakan aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai. Itu bisa uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan sebagainya yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Jadi teman-teman, kas adalah suatu alat pembayaran yang siap dan aktif dipergunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran umum perusahaan. Kas dalam akuntansi bisnis merupakan salah satu elemen terpenting dalam sebuah bisnis. Kas tersebut biasanya berupa uang tunai atau simpanan di bank. Nah, kas ini juga dibagi menjadi beberapa kelompok, teman-teman. Yang pertama itu ada cek dan bilet giro. Yang kedua ada uang kertas atau logam. Yang ketiga ada cek traveler. Yang keempat ada giro. Yang kelima ada money order. Yang keenam ada cashier order. Yang ketujuh ada bank draft. Nah, kas ini juga dibagi dua, teman-teman. Itu ada kas kecil dan juga kas besar. Nah, kas kecil ini merupakan dana yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil. Karena sesuai dengan namanya, tentunya dana ini akan dikeluarkan untuk pengeluaran yang nominalnya relatif kecil. Biasanya kas kecil ini diperuntukkan untuk kumpulan dari biaya-biaya dan pengeluaran yang kecil dan sering digunakan dalam keseharian pada sebuah perusahaan. Misalnya contoh untuk pembelian alat-alat tulis kantor, lampu, tinta, printer, dan sebagainya. Karena dari sisi fungsionalnya adalah untuk melakukan pembayaran biaya-biaya kecil, maka kas kecil ini adalah solusi praktis yang bisa dapat digunakan. Perbedaan kas kecil dengan kas besar itu adalah kas kecil ini memiliki dua metode pencatatan, yaitu metode pencatatan dana tetap dan metode pencatatan dana tidak tetap. Nah, pencatatan pada kas kecil ini memiliki dua sistem. Yang pertama itu ada sistem dana tetap. Itu dalam pembentukan dana kas kecil ini dicatat yaitu di debit dana kas kecil dan di kredit kas. Nah, tiap pemakaian kas kecil dengan menggunakan sistem dana tetap itu tidak di jurnal. Nah, pada saat pengisian kembalian ke bank akan mencatat yaitu di debitnya biaya-biayanya dan di kreditnya kas. Yang kedua ini sistem dana berfluktuasi. Nah, pada saat pengisian kas kecil, yaitu jurnalnya sama dengan sistem dana tetap. Cuma pada saat pemakaian kas kecil, yaitu di debitnya biaya-biayanya dan di kreditnya itu dana kas kecil. Nah, pada saat pengembalian ke bank, itu jurnalnya sama dengan pengisian pertama. Ini adalah kasus contoh kas kecil. Nah, pada saat 1 Desember 2003, PT Wirastio itu membentuk dana kas kecil dengan sistem IPRES atau sistem dana tetap. Pengisian kas kecil setiap tanggal 15 dan 25. Berikut ini adalah transaksi yang berhubungan kas kecil Desember 2003. Bisa dilihat teman-teman contoh kas kecil lah. Nah, ini adalah contoh jurnal sistem dana tetap. Seperti yang tadi udah saya bilang, di debitnya itu dana kas kecil dan di kreditnya itu kas. Nah, pada saat pengembalian ke bank, jurnalnya itu biaya-biayanya di debit dan kasnya di
kredit. Ini adalah contoh jurnal sistem dana berfluktuasi. Itu pada saat pengisiannya sama, dana kas kecilnya debit, kasnya di kas. Cuma pada saat pemakaiannya, yaitu biaya-biayanya di debit dan dana kas kecilnya di kredit. Dan pada saat pengembalian ke bank, jurnalnya juga sama, dana kas kecilnya di debit dan kasnya di kredit. Selanjutnya ada kas besar. Nah, kas besar ini merupakan dana yang disediakan untuk pengeluaran non rutin di perusahaan dengan nominal yang relatif lebih besar. Kas besar pada umumnya memiliki sistem pencatatan yang menggunakan prosedur rekonsiliasi bank yang dilakukan secara periodik antara pihak perusahaan dengan pihak bank. Kas besar biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung terkait untuk menghindari dari rawan keamanan yang disebabkan karena jumlahnya yang besar. Perbedaan kas besar dari sisi keuntungannya adalah sebagai tempat penyimpanan yang aman dan terjamin oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, serta dapat mempermudah pembayaran tagihan dan penerimaan kas dari klien. Perbedaan kas besar selanjutnya adalah dari sisi pencegahan kesalahannya, yaitu dapat meminimalisir kesalahan pembukuan dan kecurangan laporan keuangan karena dilakukan pencatatan oleh dua belah pihak. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad El Sultani Arif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang giro pada Bank Indonesia, di mana giro Bank Indonesia adalah rekening giro milik bank umum ataupun komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana pada giro BI adalah penyediaan likuiditas. Nah, dengan giro BI ini, bank dapat mempunyai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Nah, di samping itu dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit bank, dan sebagainya. Mutasi giro BI ini sering dilakukan semakin banyak transaksi antar bank atau antar cabang. Namun demikian, pada setiap hari, saldo bonus dapat memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum. Nah, selanjutnya di sini ada contoh transaksi terkait giro Bank Indonesia. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat aja, di atas ada soalnya dan di bawah ada penyelesaian ataupun jurnal yang harus teman-teman isi. Nah, selanjutnya adalah giro wajib minimum Bank Indonesia atau research requirement. Setiap bank wajib memelihara rekening giro pada Bank Indonesia, baik dalam rupiah maupun falas ataupun bagi bank divisa. Rekening giro BI adalah saldo rekening giro milik bank yang berada di Bank Indonesia. Rekening giro dalam rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek BI, biet giro BI, atau sarana lainnya. Rekening giro BI dalam falas adalah rekening giro dalam falas yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau sarana lainnya. Sedangkan giro wajib minimum adalah simpanan minimum yang harus dipelihara bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh BI. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, kriteria pemenuhan GWM. Di sini ada 4 poin ya terkait pemenuhan ataupun kriterianya. Yang pertama, GWM dalam rupiah sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. Yang kedua, bagi bank yang memiliki DPK dari Rp 1 triliun sampai 10 triliun wajib memiliki tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DKP dalam rupiah. Yang ketiga, bagi bank yang memiliki DPK Rp 10 triliun sampai dari 50 triliun wajib memenuhi ataupun memiliki tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DKP dalam rupiah. Dan yang terakhir, bagi bank yang memiliki DPK di atas 50 triliun rupiah wajib memiliki tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DKP dalam rupiah. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat tabel di bawahnya ya. Nah, selanjutnya perhitungan GWM. Nah, di sini sudah tertera dengan jelas ada rumus bahwasanya jumlah harian saldo rekening pada Bank Indonesia tiap hari dalam satu masa laporan dibagi dengan
rata-rata harian jumlah DWK dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya dikali 100%, maka itu hasilnya adalah GWM atau giro wajib minimum. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan terkait jasa giro pada Bank Indonesia, di mana ada 2. Yang pertama, presentasi jasa giro sesuai aturan BI nomor 7/49/PBI/2005. Jasa giro yang diberikan BI adalah 6,5% per tahun. Dan yang kedua, tingkat bunga efektif per tahun yang diberikan atas jasa giro BI terhadap saldo rekening dalam rupiah adalah 0,0175% per hari. Nah, di sini ada tampilan perhitungan jasa gironya mulai dari periode jasa giro sampai tanggal pengkreditan, ya bisa teman-teman lihat semua. Nah, lalu di sini juga ada yang nama istilah-istilah ya dalam Bank Indonesia ataupun Bank Umum. Mungkin ini akan sedikit berketerbalikan ya. Dimana yang pertama istilah pengkreditan oleh BI sama dengan pendebitan pada Bank Umum, sedangkan pendebitan oleh Bank Indonesia merupakan pengkreditan oleh Bank Umum. Di sini ada 2 jurnal untuk jasa giro oleh BI dan juga pendebitan pada Bank Umum. Yang pertama, jumlah pengkreditan jasa giro oleh BI, biaya jasa giro terhadap giro Bank Umum, dan yang kedua, jurnal pendebitan Bank Umum adalah giro Bank Indonesia terhadap pendapatan bunga jasa giro. Tadi kan kita sudah membahas terkait perhitungan dari GWM itu sendiri, dan jika tidak memenuhi tentu akan ada sanksi yang diberikan. Nah, sanksi pelanggaran terhadap GWM ini apa sih? Nah, sanksi ini diberikan oleh Bank Indonesia dengan pendebitan rekening giro bank pada hari berikutnya. Jadi ketika terjadi pelanggaran itu tidak ditindak pada hari itu, melainkan di hari selanjutnya ataupun keesokannya. Bila terjadi kekurangan dan kelebihan dalam pendebitan tersebut, BI akan langsung mendebit atau mengkredit pada rekening giro bank yang bersangkutan. Nah, apa sih jurnalnya? Biaya lain-lain atau penalti pelanggaran terhadap giro pada Bank Indonesia. Nah, lalu ada transaksi giro pada Bank Indonesia. Di sini ada meliputi 4 hal ya. Yang pertama ada transaksi clearing atau nota debit atau nota kredit. Yang kedua ada pemindah bukuan. Yang ketiga ada pengambilan. Dan yang terakhir adalah penyetoran uang tunai ke Bank Indonesia oleh bank komersial. Nah, lanjut, di sini juga ada pencatatan jurnal umum transaksi giro Bank Indonesia ya. Kurang lebih ini beberapa contoh yang kita berikan agar teman-teman bisa memahami ataupun jurnal-jurnal apa saja yang berketerkaitan dengan materi ini. Nah, giro BI dalam bentuk valuta rupiah akan dicatat sebesar nilai nominalnya, sedangkan giro BI dalam valuta asing atau falas dicatat berdasarkan kurs Bank Indonesia pada saat itu. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama, pengambilan tunai. Teman-teman bisa lihat apa sih jurnalnya? Nah, jurnalnya adalah kas terhadap giro. Lalu yang kedua, sini ada penyetoran tunai. Apa sih jurnalnya? Sama ya, giro terhadap kas, tinggal dibalik saja. Yang ketiga ada penarikan clearing. Jurnalnya giro dari saudara Budi terhadap giro Bank Indonesia. Yang keempat ada penyetoran clearing juga nih. Namun ini ada sedikit perbedaan. Karena di sini ada untuk keuntungan rekening giro saudara Ali, maka jurnalnya adalah giro Bank Indonesia terhadap giro si Budi. Itu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan disampaikan teman saya. Next, giro pada bank lain. Giro pada bank lain adalah rekening giro yang dimiliki oleh bank lain yang dikelompokkan ke dalam kewajiban bank. Giro pada bank lain ini diperlukan karena adanya kerjasama antar bank atau pemilik dengan bank penerbit rekening giro. Giro pada bank lain adalah saldo rekening giro pada bank syariah pada bank lain di dalam dan di luar negeri, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dengan tujuan untuk menunjang transaksi antar bank. Next, transaksi giro pada bank lain. Kegiatan bank yang berkaitan dengan pengelolaan giro pada bank lain adalah penerimaan setoran pajak, penyelesaian utang piutang dan sebagainya. Pembukuan rekening giro di bank lain dalam negeri pada umumnya dipergunakan untuk menyelesaikan utang piutang berupa pajak. Terus penempatan giro di bank lain di bank luar negeri dimaksudkan untuk menyelesaikan kewajiban utang piutang dengan bank-bank luar negeri, misalnya pembayaran impor barang, pengiriman uang
ke luar negeri dan sebagainya. Lalu ada prosedur akuntansi giro pada bank lain di dalam negeri. Beberapa kantor cabang bank pemerintah ditunjuk sebagai pengelola rekening kas negara. Rekening kas negara tersebut dipergunakan untuk menampung pendapatan, antara lain berupa pajak dan non-pajak. Misalkan ini ada kasus Bank Papua cabang Nabire. Bank ini akan melimpahkan dana pajak yang telah diterima dari masyarakat sebesar sekian rupiah ke kantor cabang Bank BRI cabang Biak. Untuk menyelesaikan transaksi di Bank Papua cabang Nabire tersebut, membuka rekening giro di kantor cabang Bank BRI cabang Biak. Dengan pembukaan rekening tersebut akan memudahkan melimpahkan pajak ke kas negara. Dalam kasus ini, mempunyai giro pada bank lain adalah Bank Papua cabang Nabire, sedangkan bagi Bank BRI cabang Biak akan mencatat sebagai simpanan bank lain dari transaksi tersebut. Masing-masing bank akan melakukan jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama tadi kan bank cabang Nabire tadi menerima setoran pajak dari masyarakat, maka akan melakukan pembukuannya, yaitu kas di debit dan titipan pajak di kredit. Lalu Bank Pembangunan Daerah cabang Nabire pada saat melimpahkan pajak sebesar 25 juta ke Bank BRI cabang Biak, menempatkan bilet giro yang diserahkan ke Bank BRI dan melakukan pembukuan sebagai berikut, yaitu debit titipan pajak dan kredit di giro pada bank lain BRI cabang Biak sebesar 25 juta. Lalu Bank BRI cabang Biak seterimanya bilet giro tersebut akan melakukan pembukuan dengan jurnal, yaitu giro pada bank lain BDP Papua cabang Nabire sebesar 25 juta dan kreditnya yaitu giro kas negara 25 juta. Lalu ada perdagangan luar negeri atau internasional. Pada perdagangan luar negeri ini, setiap terjadi transaksi perdagangan selalu melibatkan bank dalam pembayarannya. Cara-cara pembayaran perdagangan internasional yang lazim digunakan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembayaran tanpa letter of credit dan pembayaran dengan letter of credit. Pembayaran tanpa letter of credit itu ada advance payment, ada open account, ada collection atau incasso, dan ada consignment. Yang pertama itu ada advance payment, yaitu cara pembayaran yang dilakukan oleh buyer, pembeli, atau importir sebelum barang dikirimkan atau dikapalkan, baik untuk seluruh nilai barang atau full payment maupun untuk sebagai nilai barang partial payment. Ini berarti buyer memberikan kredit pada seller. Lalu ada open account, yaitu cara pembayaran yang dilakukan ketika barang telah diterima. Lalu ada collection atau incasso, cara pembayaran oleh buyer setelah buyer menerima tagihan dari seller. Collection dibagi menjadi tiga jenis, yaitu dokumentasi collection, claim against documents, dan cash against dokumentasi. Yang keempat itu ada consignment, yaitu mengekspor barang yang telah dijual, yang telah terjual. Next itu pembayaran dengan letter of credit yang lazim berlaku pada perbankan, terdiri dari payment negotiation dan acceptance. Nah, prosedur akuntansi transaksi ekspor bill collection, yaitu collection adalah penagihan dengan cara mengirimkan dokumen-dokumen ekspor kepada opening bank. Yang sedang opening bank adalah bank yang menerbitkan letter of credit. Ada dua cara collection, yaitu collection dokumen atas dasar side letter of credit dan collection dokumen atas dasar usage letter of credit. Next itu dokumen penagihan atas dasar side letter of credit. Yang pertama, dokumen penagihan yang pertama kejadiannya apabila bank-bank di dalam negeri melakukan penagihan ke bank-bank di luar negeri atas hasil ekspor nasabahnya. Maka pada saat mengirimkan dokumen ke bank, koresponden di luar negeri harus melakukan pencatatan atas outgoing collection tersebut pada rekening memorandum. Misalkan nilai collectionnya itu sebesar $1 juta.
Maka jurnal yang dibuat itu adalah inkaso keluar di debit sebesar 1 juta dolar dan kontra inkaso keluar sebesar 1 juta di kredit. Lalu atas pengiriman dokumen tersebut, nasabah dikenakan biaya pengiriman dan biaya-biaya lain, misalnya ada biaya provisi sebesar 100 dolar, biaya administrasi sebesar 20 dolar, dan biaya komunikasi sebesar 25 dolar. Maka dicatat dengan jurnal pembukuannya, yaitu rekening nasabah atau kantor kas sebesar 145 dolar pada provisi inkaso keluar 100 dolar, terus penggantian biaya administrasi 20 dolar dan penggantian biaya komunikasi 25 dolar di kredit juga. Next, pada saat menerima pemberitahuan pembayaran outgoing collection pada bank koresponden melalui nota proklamasi atau message type perihal pengkreditan rekening nostro atas pembayaran ekspor, maka bank akan melakukan pembukuan jurnal di debit perantara trade finance sebesar 1 juta dan di kredit rekening nasabah sebesar 1 juta dolar. Sedangkan di dalam administrasi divisi internasional kantor pusat bank akan dilakukan untuk menyesuaikan posisi rekening nostro dengan jurnal pembukuan rekening nostro di debit sebesar 1 juta dan di kredit perantara trade finance-nya. Nah, setelah semua penagihan diselesaikan, selanjutnya dilakukan penihilan rekening. Penihilan rekening memorandum inkaso keluar yang dilakukan, yaitu di debitnya ada kontra inkaso keluar sebesar 1 juta dan di kreditnya inkaso keluar sebesar 1 juta. Next, ada collection dokumen atas dasar license letter of credit. Di sini kasusnya sama ya, apabila bank di dalam negeri melakukan penagihan ke bank-bank di luar negeri atas hasil ekspor nasabahnya, maka akan mengirimkan dokumen ke bank koresponden luar negeri. Harus dilakukan pencatatan outgoing collection pada rekening memorandum. Misalkan nilai dokumen penagihannya sama tadi 1 juta dolar, maka jurnalnya di debit inkaso keluarnya sebesar 1 juta dan di kredit kontra inkaso keluarnya sebesar 1 juta juga. Lalu atas pengiriman dokumen tersebut, nasabah dikenakan biaya pengiriman atas biaya-biaya lain, misalkan biaya provisi sebesar 100 dolar, administrasi 20 dolar, dan komunikasi sebesar 25 dolar. Maka yang akan dicatat jurnalnya yaitu di debit rekening nasabah pada atau kas kantor sebesar 145 dolar, dan di kreditnya ada provisi inkaso keluar sebesar 100 dolar, kredit terus ada penggantian biaya administrasi sebesar 20 dolar dan biaya komunikasi sebesar 25 dolar. Lalu atas pengiriman dokumen ke luar negeri tersebut akan diterima kembali surat akseptasi dari bank koresponden yang kemudian dilakukan pencatatan dengan jurnal pembukuan, yaitu di debitnya ada tagihan akseptasi kepada accepting bank sebesar 1 juta dan di kreditnya ada kewajiban akseptasi letter of credit ekspor pajak pihak ketiga sebesar 1 juta. Lalu setelah semua tagihan diselesaikan, selanjutnya dilakukan penihilan rekening memorandum inkaso keluar yang dilakukan dengan pembukuan. Di debit ada kontra inkaso keluar pada sebesar 1 juta dan di kreditnya adalah inkaso keluar sebesar 1 juta. Lalu next, pada saat menerima pemberitahuan pembayaran outgoing collection dari bank koresponden melalui nota proklamasi atau message type tadi perihal pengkreditan rekening nostro pada pembayaran ekspor, bank akan melakukan pembukuan dengan jurnal. Di debit ada perantara trade finance dan di kredit ada rekening nasabah sebesar 1 juta dan 1 juta. Sedangkan di bagian administrasi divisi internasionalnya, kantor pusat bank akan digunakan untuk menyesuaikan posisi rekening nostro dengan jurnal pembukuan sebagai berikut, yaitu di debit ada rekening nostro dan di kredit ada perantara trade finance sebesar 1 juta dan 1 juta.